Happy New Year! Wow, seru banget. Aduh, makasih loh Mas. Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Ini adalah hari pertama kita sekolah minggu di tahun yang baru ya. Jadi kita mau beribadah. Mas, tapi kok kita cuma berempat aja ya hari ini ya? Harusnya ada satu lagi nih Mas. Aduh, mana ya Mas Kuseri ya? Waduh. Halo Mas. Halo Shalom, Mbak. Mas. Mbak, aku lagi kesel Mbak sama si Benny. Aduh, Mbak. kenapa nih? Santai dong, santai. Tarik napas. Makananku Mas? diembat sama si Benny Mbak. Kemarin mainanku dipinjem dirusakin, sekarang makananku diambil sama si Benny. Aku nggak suka sama si Benny Mbak, aku benci sama si Benny. Oh, jangan gitu dong. Dendam enggak ya? Nggak boleh dendam ya. Mas, hari ini kan kita tahun baru. Ini udah saatnya kita mau ibadah juga. Jangan marah-marah dong Mas. Oh iya, hari ini sekolah minggu pertama kita Mbak ya? Iya. Oh iya bener, kita mau Mbak. ibadah, mau sukacita sama adik-adik di rumah juga Oh iya nih. bener. Hai adik-adik yang di rumah. Mas Kuseri udah gak marah-marah lagi ya. Adik-adik juga jangan marah-marah lagi. Hari ini kita mau bersukacita. Iya. Pokoknya penuh sukacita hari ini karena kita mau ibadah tahun baru pertama untuk sekolah minggu. Yeay. Yuk buat adik-adik biar lebih semangat lagi, kita semua bangkit berdiri, kita mempujikan lagu apa Mbak? Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Lanjut lagi lagu memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. puji, mari kita puji Dia. Luar biasa banget. Ini sukacitanya udah penuh karena baru tahun baru. Yeay. Seneng banget. Semangat sekali Mbak ya. Iya dong, tapi sebelum kita memulai ibadah kita lagi, kita mau lanjut ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya Mas Kuseri Iya, ya. doa pembukaan Mbak. Iya, luar biasanya hari ini adik-adik sekolah Adik-adik minggu kita kita, ya. mau terlibat dalam pembuka. Loh, Iya, Mbak, udah mau iya, persembahan Mas. aja nih. Doa pembuka maksudnya ya. Jadi ini ada adik kita Gaby. Gaby ya, adik kita Gaby Betul. yang akan memimpin doa pembukaan kita pada sekolah minggu hari ini Mbak ya. Betul. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebelum kita memulai ke ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu pagi ini, dari awal sampai akhirnya. Kiranya kami semua akan pulang membawa damai sukacita dari Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kami semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sama untuk adik kita Gaby. Luar Ya. biasa. Selanjutnya kita mau
mau memuji Tuhan lagi dong. Ayo. Iya, karena kita Iya, benar masih sekali, ibadah nih. Adik-adik juga boleh berdiri lagi. Mungkin yang tadi udah duduk ya, baru abis berdoa. Sekarang kita mau berdiri lagi karena kita mau nyanyiin lagu KASIH. Iya, pakai gerakan adik-adik ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman, seperti Tuhan Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada Yesus, seperti Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Masih, Mas. Masih. Nah, kita mau kumpulkan persembahan dulu, Mbak Imas. Betul. Boleh nanti adik-adik dititipkan ke orang tuanya untuk persembahan ini. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita, kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, untuk berdoa persembahan kali ini juga masih dibantu oleh adik-adik sekolah minggu kita nih, Mas Kuseri. Iya, Mbak Imas. Ada adik kita Selenia yang akan memimpin doa persembahan kita. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat Bapa. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh penyertaan Bapa terhadap kami. Bapa, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya acara ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini kami panjatkan atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita udah memuji nama Tuhan, udah kasih mau persembahan. Sebentar lagi kita mau dengerin cerita dan juga aktivitas. Tapi kita mau memuji nama Tuhan lagi dong, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Kurnia ya. Ibu Kurnia. Waduh, udah gak sabar. Tapi kita mau gak sabar sekali. Tapi kita mau memuji Tuhan lagi ya Mas Kuseri ya. Iya, kita punya lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, puji Tuhan. Jadi sebentar Haleluya. lagi kita mau mendengarkan firman. Jadi adik-adik silakan dipersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan Duduk yang firman. tenang adik-adik ya. Betul sekali. Dari Ibu Kurnia. Silakan. Halo anak-anakku semua, selamat pagi dan selamat tahun baru untuk anak-anakku semua. Ibu harap anak-anakku semua di tahun yang baru ini semakin bersemangat sekolah minggunya walaupun masih melalui online. Anak-anakku sudah siap membaca firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, bagaimana? Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anakku, ambil sikap doa yang baik karena kita mau datang kepada Tuhan. Mari anak-anakku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh melewati tahun 2021 dengan penuh berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih pula kami boleh memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022, tentunya juga dengan berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memperhatikan dengan baik, terlebih lagi supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 44. Ibu ulangi ya. Dari Matius pasal 5 ayat 44. Ibu akan membacakannya untuk anak-anakku semua. Tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dari ayat yang kita baca pada hari ini, Ibu mempunyai sebuah kisah yang akan kita tonton bersama-sama. Anak-anakku penasaran tidak? Nah, kalau penasaran, yuk kita lihat bersama-sama kisah berikut ini. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang dihuni oleh banyak berbagai jenis hewan, datanglah badai
yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang cerah, terdengar suara kepompong menangis di sebuah pohon yang tumbang. Betapa sedihnya aku. Hutan dihantam badai, sehingga aku tidak ada tempat yang aman untuk berlindung, ratap sang kepompong. Tidak jauh dari tempat kepompong, muncullah seekor semut dan dia berkata sambil mengejek sang kepompong. "Sungguh malang nasibmu, kepompong. Kau hanya bisa menempel di pohon sehingga terkena badai. Tidak seperti aku yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga terlindung dari badai," kata sang semut. Setelah berkata, semut pun pergi meninggalkan kepompong. Pada saat semut lagi asik berjalan, dia tidak menyadari kalau saja berjalan melewati lumpur. Lalu semut pun terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa keluar. Dengan paniknya, semut pun berteriak, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur," teriak semut. Di saat semut sedang panik, terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut." Lalu semut melihat ke arah suara tersebut. Semut melihat ada sebuah kupu-kupu yang cantik yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. "Siapa kau? Bisakah kau menolongku?" kata semut. Semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji tidak akan lagi menghina ciptaan Tuhan," kata sang kupu-kupu. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Kupu-kupu pun segera menolong semut keluar dari lumpur tersebut. Dan sejak saat itu, semut pun tidak pernah lagi mengejek para makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan. Nah, anak-anakku, bagaimana kisah semut dan kepompong yang kita lihat hari ini? Apa pesan dan pelajaran yang bisa anak-anakku dapatkan dari kisah semut dan kepompong tadi? Pelajaran yang bisa kita ambil ataupun pesan yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu supaya kita menjadi anak-anak yang tidak sombong dan tidak suka mengejek ataupun menghina teman-teman kita yang lain yang berbeda dengan kita. Karena apa? Karena mereka yang berbeda dengan kita juga adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Seperti ada sebuah lagu ya, Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Terus ada kalimatnya apa lagi?
Yesus cinta semua anak di dunia. Walaupun dalam kulitnya yang berbeda-beda, mau berwarna putih, kuning, hitam, mereka semua dicinta oleh Tuhan. Karena itu, kita boleh bersama-sama belajar supaya kita juga tidak menghina maupun tidak mengejek teman-teman kita yang lain yang berbeda warna kulit, berbeda suku, agama, yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh menghina ataupun mengejek mereka. Kita harus menghargai mereka karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu kita diajar supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi dan mau mengampuni orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, yang menyakiti hati kita. Kita diajar untuk tetap mengasihi dan mau mengampuni. Seperti kisah yang kita lihat tadi ya, ketika kupu-kupu ini masih menjadi kepompong, dia pernah dihina oleh semut. Tetapi ketika kepompong ini sudah menjadi kupu-kupu dan semut mengalami kesusahan, kupu-kupu tetap mau mengampuni, bahkan menolong si semut. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau menolong orang lain, terlebih orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, anak-anakku, demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini melalui kisah semut dan kepompong. Tetap menjadi anak yang baik ya, dan menjadi kebanggaan Tuhan dan keluarga. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati anak-anakku semua. Mari kita akan akhiri cerita firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari anak-anakku kembali ambil sikap doa yang baik karena kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk kisah semut dan kepompong yang telah memberi pelajaran kepada kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, yang mau mengasihi, mau mengampuni, dan mau menolong orang-orang di sekitar kami, terlebih orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau melewati dan mau melalui tahun 2022 ini bersama-sama Tuhan, dengan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan melakukan aktivitas sekolah minggu bersama Mbak Wuri. Hari ini kita akan melakukan aktivitas sekolah minggu dengan tema kasih. Hari ini kita akan membuat remember card atau kartu pengingat. Boleh adik-adik lihat? Seperti ini ya adik-adik. Untuk alat dan bahannya, di sini Mbak punya ada spidol warna dan pensil, double tip, lalu gunting. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, boleh minta tolong orang tuanya atau
kakaknya ya untuk menggunting kertasnya nanti. Kemudian Mbak punya kertas origami, penggaris, dan kertas gambar. Adik-adik sudah siap kan untuk aktivitas sekolah minggu pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita coba untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Langkah pertama, di sini Mbak punya kertas gambar. Kita lipat kertas gambarnya jadi 2. Nanti adik-adik di rumah boleh gambar sketsa gambar hati adik-adik seperti ini. Gambar hati dulu, nanti boleh dipotong tengahnya seperti ini. Kemudian kita buat sketsa gambar hati di tempat yang sisi sebelah sini ya adik-adik ya. Kan ditutup seperti ini, ada sisi yang tertutup. Kita gambar sketsanya pakai pensil. Sudah jadi yang satunya. Terus yang satunya lagi kita pakai yang sketsa hati yang satunya lagi adik-adik. Seperti ini. Kita gambar lagi. Ngikutin sketsanya ya adik-adik. Kemudian kita ambil penggaris. Kita garis di antara tengah-tengahnya. Sudah jadi sketsanya, lalu kita gunting. Kita gunting ikutin sketsa yang sudah kita buat ya adik-adik. Mbak Wuri ingatkan lagi untuk adik-adik yang belum bisa pegang gunting, boleh minta tolong orang tua atau Mbak Masnya ya di rumah buat guntingin sketsanya. Nanti sketsanya bentuknya seperti ini adik-adik. Tinggal kita lipat ke dalam. Sebelah sini juga. Lipat ke dalam. Sudah jadi untuk sketsanya. Tinggal kita tulis. Oh ya, Mbak ingatkan lagi untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh minta tolong orang tuanya juga ya, atau mas mbaknya untuk bantu menulis. Di sebelah kiri, Mbak Wuri mau tulis, belajar mengasihi dan mengampuni. Adik-adik di rumah masih ingat kan tadi Ibu Kurnia bercerita dari ayat Alkitab mana? Mbak Wuri ingatkan lagi ya, dari Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tulis di bagian sebelah kanan ya adik-adik. Udah selesai adik-adik untuk cover depannya. Kita mau tulis untuk di dalamnya adik-adik. Kita mau tulis doa. Kan tadi sudah dikasih tahu nih, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita akan tulis seperti ini adik-adik, ikutin Mbak Wuri ya. Doaku. Tuhan Yesus, ajarilah aku. Adik-adik boleh ganti kata aku dengan nama adik-adik sendiri ya. Ajarilah aku untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepadaku, seperti Tuhan Yesus
mengampuni aku. Bawahnya amin. Sudah jadi adik-adik, seperti ini. Ini dalamnya, nanti di luarnya seperti ini. Kita tutup. Di sini adik-adik boleh kasih kreasi menggunakan kertas origaminya. Kalau di sini Mbak mau kasih tempel gambar hati. Kasih gambar hati di depannya. Terserah adik-adik mau kasih kreasi apa. Di dalamnya Mbak mau kasih salib di sini. Si gambar hati juga. Sebelah sini. Sudah selesai. Ada yang ingat apa nama kreasi kita hari ini? Namanya Remember Card, yaitu kartu pengingat. Jadi untuk adik-adik yang di sekolahnya pernah dijahilin teman-temannya, adik-adik selalu ingat kartu ini. Adik-adik pernah tulis, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus adik-adik ingat lagi doa-doanya tadi. Doanya tadi apa ya? Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepadaku seperti Tuhan Yesus mengampuni aku. Jadi, dari aktivitas kita pada pagi hari ini, adik-adik diingatkan terus untuk selalu mengasihi musuh-musuhmu dan mendoakan mereka supaya mereka tambah baik dan tambah hebat lagi ya adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik boleh minta tolong orang tuanya untuk foto bersama aktivitasnya, nanti dikirimkan ke grup jemaat GKSBS Palembang Siloam. Dan yang terakhir, adik-adik boleh tolong orang tuanya ya untuk membersihkan semua alat dan bahan yang sudah adik-adik gunakan. Ingat ya, menolong orang tua untuk membersihkan semua alat dan bahan yang sudah adik-adik gunakan. Adik-adik, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di aktivitas minggu depan dan shalom, selamat hari Minggu. Wah, seru banget ya tadi Mas Kuseri. Iya Mbak, seru sekali. Ada cerita juga, ada firman juga yang disampaikan oleh Ibu Kurnia. Betul, ada aktivitas juga dari Mbak Wuri. Tadi iya, buat Mbak. Remember Card ya. Iya. Adik-adik di sana ditulis ayat Alkitab yang jadi tema kita hari ini juga ya Mas Kuseri ya. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah tentang kasih, Mbak. Betul. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain, seperti yang diceritakan oleh Ibu Kurnia tadi, Mbak ya. Bener banget, luar biasa. Sekarang kita mau menyanyikan pujian juga. Pujian yang sama-sama dengan tema kita hari ini. Iya. Ada mengampuni dan juga mengasihi. Ada yang mengasihi juga, Mbak. Luar ya. biasa. Langsung kita pujikan yuk. Yuk. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh,
Puji Yeay. Tuhan, hari Puji ini Tuhan, ibadah Mbak. kita udah mau berakhir, Mas Ya. Kuseri. Tapi Dan, adik-adik, betul. jangan beranjak dari tempat duduknya karena kita mau Berdoa dulu. berdoa penutup dulu ya. Luar biasa. Dan doa penutup kali ini akan dibantu oleh adik kita, Gloris. Luar biasa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini untuk kami, anak-anak-Mu, mengikuti ibadah sekolah minggu. Cerita firman Tuhan hari ini dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah itu adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini. Kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman, kita udah beraktivitas. Nah untuk adik-adik jangan beranjak dulu dari tempat duduknya karena kita mau menyaksikan Betul. Video-video aktivitas kita di minggu lalu. Jadi adik-adik langsung aja abis ini ada beberapa foto-foto dan juga video ya Iya, yang Mbak Imas. sudah adik-adik share juga ya ke guru sekolah minggunya. Dan selamat tahun baru, selamat hari pertama ibadah sekolah minggu Di tahun 2022 di tahun Mbak ya. 2022. Kalau gitu sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya dan Tetap Happy semangat, New guys. Year. Happy New Year. Shalom. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.